Kita mulai. 3, 2, 1. Tangannya, jarinya. Ya, iya. Itu Oke, Bu. itu dong lebih baik 7, berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Kita kasih reactionnya dulu untuk kita semua teman-teman. Mana reactionnya? Sip. Oke, baiklah. Dan ini adalah sesi coaching pertama ya. Sepertinya ada 3 sesi. Kalau kemarin itu namanya coaching agenda ya. Meskipun saya sudah mulai juga untuk mengingat-ingatkan nanti di tanggal 8 Anda sudah harus bentuknya gitu ya teman-teman ya. Plek, ketik, plek, masukin outline-nya, Anda bikin secara outline, tapi yang pasti tidak ada 5 isu eh, yang di list Anda sudah tampilkan. Bahkan tidak ada eh, core-nya. Jadi sudah mendapatkan core isunya. Itu nanti tanggal 8. Gitu ya teman-teman ya. Saya tidak paksakan untuk di hari ini pasti. Sudah dapat core isu, Anda lanjut saja masuk ke akar masalah. Ya, tentukan akar masalah. Sudah dapat akar masalah, Anda langsung dipetunjuk diminta nggak untuk gagasan, pasti diminta. Gagasannya apa aja? Jadi gagasan ditapis lagi nggak tuh di petunjuk tulisnya. Saya ketuk-ketuk nih karena saya di beberapa penyelenggara pelatihan ya berbeda-beda petunjuknya. Yang penting sampai ke gagasan. Gitu ya teman-teman ya. Intinya adalah ikuti apa yang ada di petunjuk atau pedoman penulisan rancangan aktualisasi. Jangan sampai salah lihat, berarti di rancangan aktualisasi. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk agenda kita di hari ini, justru memang saya akan mengingatkan kita akan membaca bersama. Gitu ya. Petunjuk atau pedoman yang digunakan oleh penyelenggara ini di Desa Semarang. Bentar saya buka dulu ya. Di Desa Semarang. Yang Anda sudah bisa lihat dari DLC-nya ya. Apa? Apa namanya? Di Ya, LNS-nya ya. BLC. Ya, DLC ya. Itu bisa. Hmm. Anda sudah ada yang buka-buka mungkin bisa di-share lagi di chat ini. Ini loading. Kemarin kan PPT yang kemarin sudah diberikan oleh panitia. Sudah, Bu. Sudah sampai belum teman? Sudah ya. Nah, jadi balik lagi ngapain sih gitu ya, aktualisasi, habituasi gitu ya. Itu di dalam mana bisa membaca-baca kembali. Jadi kalau katanya Mbak Mirna, kita adalah orang terakhir gitu ya di kantor. Yakin tuh Mbak Mirna, emang nggak ada security-nya? Nggak ada teman-teman OB, Oh, ada, Bu. ya kan? Iya, ada. Ya, bentar ya, saya juga ingat. Hmm.
Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Masih loading. Masih proses, Bu, kalau bagi saya. Sudah terlihat, Bu. Bentar ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah, Berarti, Bu. oke. Barahil, ini emang di kantor nih, di Iya, sekolah. di kantor, Bu. Oke, bentar ya. Apa yang kelihatan? Yang nggak kelihatan. Bentar. Udah sih, lama amat yang jalannya. Ya, oke, oke. Yes. Iklan sebenarnya. Baik. Hmm. Ya teman-teman ya, panduan aktualisasi tadi terima sudah di-share lagi. Terus kita lihat di sini. Hmm. Ini bisa Anda baca sendiri. Oke. Nah, ini deh. Dari sini ya. Tadi saya tidak akan menjelaskan seluruh isinya ya, teman-teman ya. Anda bisa baca dengan sendirinya. Di sini kita pertama-tama kita menyiapkan ada panduan. Jadi, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa tanggal 8 ini setelah ini Anda harus segera eksekusi gitu ya, mengikuti dari outline di panduan. Oke. Identifikasi dan penetapan isu. Tadi mungkin sudah selesai ya untuk agenda tiganya. Benar ya teman-teman ya. Agenda tiga, saya yakin Anda masing-masing penugasannya sudah mulai untuk mengidentifikasi isu-isu apa yang ada di sekeliling Anda kan? Nah ini ya, itu suatu peristiwa atau kejadian fenomena yang dapat sebagai masalah. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Bahwa gunakanlah analoginya, gunakanlah kacamata lalat. Ya, nah ini manajemen ASN dan seperti ASN perlu diperbaiki lebih optimal seperti apa. Dan alat latihannya bisa AKPL, aktual kelayakan, problematik, dan kelayakan. Apa bedanya kelayakan sama kelayakan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, gimana Mbak Mirna? Kalau kehalayakan berarti berhubungan dengan orang banyak. Kalau kelayakan itu seberapa seberapa realistis atau seberapa urgent isu itu perlu diselesaikan. Ya, sudah ada bisa sudah memahami. Nah, untuk menjadi isu utama, tokoh isu besar menggunakan alat tapisan lagi. Jadi ada dua, ya kan? Kalau di Semarang ini, karena gini ya teman-teman ya, di beberapa penyelenggara laksa berbeda panduan. Pokoknya intinya, karena ini BDK Semarang, berarti Anda harus mengikuti panduan ini. Ya, gunakannya alat tapisannya dua kali.
Pertama, Anda harus menggunakan alat lapisan AKPL, ya kan? Indikatornya aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Tahunya dari mana itu aktual, tahunya dari mana itu kelayakan, tahunya dari mana problematik, tahunya dari mana kelayakan. Itulah Anda harus observasi, pengamatan, dan lainnya. Ya, bertanya, dan lainnya. Nah, baru di scoring-scoring. Makanya, seperti kemarin saya sampaikan, salah satu tips dan triknya, karena ini kan individualismenya itu kencang ya. Ini menurut saya begini, menurut saya begitu, begitu kan. Nah, bagaimana caranya? Bisa salah satu cara, ini salah satu cara ya, tips dan triknya, itu Anda sebarkan kuesioner gitu ke stakeholder, ke teman sejawat yang memahami isu yang dimaksud. Benar nggak sih isu ini, gitu kan? Nah, Anda udah melis tuh isu-isu apa. Anda sudah ngobrol, tukar pikiran, sharing sama mentor. Isunya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tapi biasanya mentor dia tidak akan menerima bahan mentah, tapi minta masukan juga dari Anda. Hasil pengamatan Anda selama 4, 5 bulan ini apa kira-kira permasalahannya. Jadi kalau isu itu adalah kalimat-kalimat negatif, ya, namanya juga masalah. Nah, Anda sodorkan ke mentor, biasanya mentor akan melihat, atau bahkan kalau memang mentor yang memahami kondisi, beliau lah yang akan akhirnya mencoret ataupun menambah ataupun mengusulkan yang ini misalnya gitu kan, ya. Gitu ya teman-teman ya caranya ya. Dan bagaimana scoring-scoringnya? Anda minta juga dari mentor. Jadi keputusan dari core issue itu, nilai yang dimaksud itu pastinya ada di mentor. Tapi kalau Anda mau juga tipsnya adalah itu udah ada 5, terus Anda minta nih di tempat tugas Anda tuh ada 10 orang. Tolong tuh dikasih scoring kalau menurut Anda seperti apa. Tapi Anda jelasin dulu aktual, kelayakan, indikatornya problematik, kelayakan itu seperti apa. Tapi langsung bikin aja langsung eh, berikutnya juga USG. Jadi dari AKPL Anda walaupun di penulisannya nanti kan isunya 5, terus nanti berkurang menjadi 3 ranking, baru masuk ke USG gitu kan, teman-teman. Tapi kalau untuk supaya tidak tumpang tindih, kalau Anda mau pakai cara ini cara tips dan trik ya tidak diharuskan ya teman-teman ya. Tapi kalau saya jadi peserta gitu ibaratnya ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, saya minta orang lain untuk juga ikutan men-scoring. Ya. Nah, Anda bisa tuh pakai Google Form, Scoring, ataupun pakai, sekarang kan ada grup WA ya, nanti bisa di sana. Tolong berikan penilaian atas isu-isu tersebut. Anda sudah bikin tuh bentuknya kayak di penulisan ya, semacam apa namanya kolom-kolom tersebut. Jadi orang nggak bingung, tinggal nulis, oh ini scoring ini, scoring ini. Langsung saja langsung USP-nya juga. Meskipun nanti penulisannya pastinya dari AKPL dulu dapat, terus baru di ranking 3 besar, baru masuk ke USG. Gitu kan ya teman-teman ya? Oke. Sampai di sana ada pertanyaan? Gimana? Mbak Rahil, cukup? Oke. Cukup, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti kemarin, silakan kasih jempolnya atau rating seperti apa. Ya, jangan sampai terskipkan. Oke. Untuk menganalisis skor itu, dan itu saya yakin Anda bukan udah selesai nih ya, udah bulat gitu ya, udah landing, udah dibungkus agenda 3-nya, berarti untuk penetapan ini sebenarnya sudah selesai, tapi ini hanya menguatkan. Menganalisis core issue, ya. Jadi kan dari USG dapat tuh core isunya, gitu ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5. Terus akhirnya dapatlah tuh misalnya contohnya nomor 3, dijadiin core issue. Bla bla bla. Misalnya. Nah, core issue itu baru kita, yang seperti saya kemarin yang coretan tangan saya, eh, gunakan fishbone. Oke, di kepala ikan itu adalah permasalahan. Tulang ikan itu adalah akar masalah. Ingat aja, analoginya lagi balik. Mungkin ada sering mendengar bahwa ikan busuk mulainya ada di mana? Pasti di kepala kan? Jadi permasalahannya ditulis di dalam kepala ikan itu. Gitu ya. Nah, lalu ada 6 sebab munculnya.
Nah, ini ya sama-sama ya. Disiplin bentuk matriks. Kalau di sini bentuknya matriks juga ya. Nah, dari 6 ini, maka selanjutnya gagasan pemisahan. Jadi kan ini ada kan bilang men dari unsur men. Apanya yang menyebabkan si akar masa core isu yang tadi? Ya, men. Apanya? Oh, maybe mungkin secara SDM-nya kurang, secara SDM-nya misalnya tidak mumpuni kapabilitasnya, misalnya gitu ya teman-teman ya, kurang minat itu seperti apa. Nah, akses penyelesaian kegiatan seperti apa. Nah, analis dampak jika itu tidak ditangani bagaimana. Oke, nah lanjut dari sanalah gagasan pemikiran itu akan timbul nih, masing-masing. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan sampai ke gagasan diagram tersebut? Ibu Silakan. izin bertanya Ibu, Ya, silakan. Berarti yang terkait money itu maksudnya permasalahan anggaran gitu ya Bu, ya yang ada bisa di ya. Money itu kan uang gitu ya kalau kita ini ya, tapi bisa jadi anggarannya ke- apa ketersediaan anggaran bla 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 misalnya gitu ya, mendukung bla 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 bisa gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya di dalam akar permasalahan ini juga tidak dipaksakan sih harus semua penyebab. Coba dibaca paratif menganalisis core isu bisa terlihat menganalisis, oh ya bisa Bu, ya. menganalisis core issue. Analisis isu dilakukan untuk mencari sebab-sebab munculnya core issue dengan menggunakan fishbone diagram. Penyebab permasalahan utama atau core issue yang muncul di kepala ikan berasal dari masalah-masalah yang ada di duri-duri ikan. Untuk mencari akar masalah penyebab munculnya core issue digunakan pendekatan 6M. Man, method, materials, machine, money, dan market. Adapun hasil analisis dengan menggunakan fishbone diagram disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Oh, suaranya masih ke mute Ibu Devi. Oke, maaf. Nah, jadi kalau di BDK Jakarta, sorry, BDK Semarang, di sini akar masalah penyebab munculnya core isu digunakan pendekatan 6M. Gitu ya. Dia tidak ada minimal. Oke. Berarti ini semuanya unsur 6M ini Anda lihat. Ya, teman-teman ya. Tadi yang pertanyaannya Mbak Raffi. Maksudnya kalau money itu apaan sih? Ya, ya kalau kita terjemahin blok bloknya ya uang gitu ya. Berarti kita apa ya sebenarnya? Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan metode-metode secara detail ya. Nanti Anda lihat ya di agenda satu itu kan sudah Anda lalui ya. Ataupun banyak informasi-informasi terkait misalnya karate atau teman-teman yang lain masih kebingungan. Ini maksudnya apa sih money? Ini maksudnya apa sih market? Ini maksudnya apa sih main method? Silakan Anda analisis mendapatkan informasi dari manapun. Ini kan alat lapisan fishbone diagram kan sudah digunakan untuk menganalisis permasalahan. Ya, banyak. Itu nanti kalau Anda lebih mau detailnya lagi untuk tahu ini maksudnya apa sih si fishbone ini. Ini maksudnya apa sih pendekatan ini. Itu ya teman-teman ya. Cukup ya Mbak Rati ya. Cukup Bu, Atau ada terima lagi? kasih. Oke. Yang lain ada? Gimana sampai menganalisis kondisi? Aman? Oke ya. Baik. Nah, ternyata di sini dia bentuknya matriks.
Ya, kalau di tempat lain ada lagi bentuknya ikan gitu ya. Kalau ikan, itu ikan ada. Makanya ikannya ada ikan asin ya, ada ikan asin dari kecil-kecil gitu ya. Ada juga ikannya, ikan paus, berarti ikannya besar gitu sih ya teman-teman semua ya. Nah, di sini terlihat matik hasil analisis diagram fishbone. Unsur masalah alternatif analisis dampak jika itu tidak ditangani. Itu harusnya seperti apa? Gagasan pemecahan isu. Nah, di sini ada gagasan pemecahan isu nih teman-teman. Ya. Gagasan ini artinya, nah siapa yang mau membaca? Silakan. Silakan. Ya, Bu. Oke, ya, Mbak Unik. Yuk, kelihatan ya Mbak Unik ya? Kelihatan, Ibu. Ya. Gagasan pemecahan isu. Berdasarkan hasil analisis diagram Fishbone, maka langkah selanjutnya mengusulkan gagasan pemecahan isu dengan ide atau gagasan kreatif dan strateginya melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di satuan kerja serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Gagasan pemecahan isu dapat memberikan nilai manfaat dengan adanya peningkatan penyederhanaan, penyempurnaan, dan perbaikan layanan kesatuan kerja. Peserta dapat menyampaikan usulan gagasan pemecahan isu tersebut kepada coach dan mentor untuk mendapatkan persetujuan. Hmm. Itu ya. Jadi dari hasil diagram Fishbone itu Anda dapat timbullah gagasan pemecahan isu. Berarti di sini kita gunakanlah si kacamata lebah ya. Kemarin saya sudah kenalin tuh si lalat dan lebah. Nah, di gagasan saya di sini Anda harus ganti kacamatanya, yaitu gunakanlah kacamata lebah. Terus sudah Anda sudah dapat berhasil sih tadi ya penapisan-penapisan dan mendapatkan core isu. Berarti Anda ada akar masalah. Nah, Anda harus digali lagi ide kreatifnya tuh apa untuk pemecahan masalah tersebut. Idenya apa nih? Gitu ya teman-teman ya. Namun, gitu kan, diingatkan bahwa ini kan ruang lingkupnya hanya 30 hari. Benar nggak? Jadi yang realistis untuk pencapaian output itu di 30 hari. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk misalnya money, tidak ada anggaran, nah, ya itu bukan di ranah Anda ya untuk menyiapkan anggaran tersebut. Betul nggak? Tapi mungkin nantinya pada saat laporan aktualisasi itu bisa disampaikan, misalnya membutuhkan dana sarana, prasarana dan segala macamnya supaya di ranah Anda gitu ya untuk money itu yang diangkat dari gagasan itu, ya kan? Tapi ada di main, di metode, ada juga di apa 5M tadi ya, hmm, main, metode, materials, mesin, market. Tapi kalau pengalaman saya, tapi kalau di levelnya latsar, paling di metode dan material mungkin gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih, apa sih permasalahan ini? Iya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu pasti, tapi potensi gimana nih gagasannya gitu. Nah, Anda lihat saja di sana. Dari akar-akar masalah ini akan timbul, ya kan? Tadi kan di agenda 3 sudah tuh kan, udah mulai betul nggak? Ada nggak tugasnya di agenda 3? Kemarin-kemarin itu yang ada 5 lapisan itu dari melihat dari manajemen kinerja ataupun smart ASN. Udah ya? Nah, dari sana lalu timbullah gagasan. Gagasan kreatif yang itu apa? Jangan hanya satu ya teman-teman. Gagasan-gagasannya itu ada list lagi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini nih gongnya nih, gagasan ini adalah gongnya nih sebenarnya. Ya. Gagasan ini nih nanti yang akan menjadi judul gagasan. Ya. Dan gagasan inilah
yang akan diaktualisasikan selama 30 hari. Tercapai nggak? Ya harus tercapai, kalau nggak tercapai jangan lulus. Tapi bukan tercapai hanya bentuknya draft, kalau draft nggak ada nilainya. Ibu mau tanya yang gagasan Oke, pemecahan silakan isu gimana tadi itu Kak? eh, Iya, bentuknya itu satu gimana ya? Satu kayak semacam satu judul gitu ya, Bu? Atau gimana ya? Nah, jadi bentuknya saran saya, Anda itu bentuknya di list dulu nih, 1, 2, 3, 4. Kan berarti dari akar masalah kan? Oke, Hmm. tahu nggak? Dari akar masalah, fishbone tadi. Jadi ini kan terstruktur ya. Harus Anda tuh bikin dulu list masalah 5, ya kan? Terus ditapis menjadi ranking menjadi 3 kan. Nah, dari ranking itu masuk ke USG. Itu kan urutannya ya. USG dapatlah core issue. Nah, dari core issue itu pengen pengen tahu nih penyebabnya apa. Gunakanlah itu fishbone. Oke? Nah, gunakan fishbone itu ada 6M nih tulang-tulang masalahnya, penyebabnya. Nah, itu masing-masing. Itu ya jangan lompat ya. Kalau lompat nanti nggak terstruktur ya. Nah, dari 6 itu kan 6 itu kan secara teorinya titik pun ada akan masalah dari unsur manusianya, dari metode atau caranya atau sistemnya, dari materialnya, misalnya manual, mesin, misalnya itu kan bisa masuk material ataupun metode. Mesin itu biasanya sarana prasarana. Makanya itu Anda harus paham dulu nih pengertian mengenai metode, material, mesin, money, market. Oke? Itu baca ya. Nah, dari sana Anda akan kan masuk nih unsur ini akan masalahnya apa, alternatif penyelesaian kegiatannya seperti apa, analisis dampaknya seperti apa. Alternatif penyelesaian kegiatan ini sebenarnya sudah memancing Anda untuk menemukan solusi. Ya, solusi inilah yang akan Anda dapatkan gagasan pemecahan isu. Oke, sampai di sana gimana, Pak Rofi, teman-teman? Sudah mulai tergambar? Oke ya, jadi dipancing dulu nih cara berpikirnya mulai dari sudah dapat core isu itu tambah sudah dapat masuk ke fixed. Itu untuk apa? Untuk tahu kenapa sih masalah itu terjadi, dari unsur mananya sih, dari unsur metode, lainnya atau lainnya. Isi dulu akar masalah ini. Dari unsur apa masalahnya dari unsur itu? Dari unsur metode, apa misalnya ya? Ya iya, misalnya apa ya? Pelayanan tamu ya, misalnya Anda mengangkat pelayanan tamu misalnya ya. Lu optimalnya pelayanan tamu misalnya gitu. Terus dari sisinya belum pernah ada pelatihan pelayanan publik misalnya gitu ya. Metode eh, apa eh, tamu tamu yang tamu datang hanya menuliskan secara manual, misalnya daftar tamu manual misalnya ya. Terus maninya seperti apa dan seterusnya. Nah, masing-masing harus ada bagaimana kalau terkait SDM-nya. Saya gitu kan. Atau penyelesaiannya seperti apa. Jadi dengan diadakannya kerjasama dengan pemerintah Semarang untuk pengusuran kegiatan pelatihan pelayanan publik misalnya gitu, misalnya ya. Analis dampak juga itu tidak ditangani. Nah, kalau itu tidak ditangani dari instrumen ini, maka akan terjadi apa? Ya kan? Tidak ada peningkatan pelayanan tamu. Misalnya gitu ya, ini saya contoh sebatas contoh saja ya teman-teman. Nah, begitu saja dengan metode dan lainnya. Gitu. Lalu dari Anda sudah menuliskan di dalam matriks hasil analisis integrasi seperti ini, nanti akan keluar nih. Ini sudah ada nih, alternatif penyelesaian, kegiatan kreatif dan inovatif. Itulah bisa sama dengan gagasan pemikiran itu. Ya, tapi lebih tajam lagi nih gagasan pemikiran itu. Itu bisa jadi gitu.
berangkat judul bisa jadi dari gagasan yang dibentuk. Sampai di sana gimana teman-teman? Apakah cukup satu berarti gagasan pemecahan isi itu gitu ya? Anda lihat dari sisi mananya? Anda mau melihat dari sisi main, dari nego, dari money, dari material, atau dari leisure, ataupun apa tadi dari mesin, dari market, bisa gitu ya teman-teman. Anda fokus saja satu ambil. Ingat yang tadi saya sampaikan, realistis karena ini harus dicapai gagasan mereka itu ini goalnya, goalnya, tujuannya dari aktualisasi 30 hari itu. Outputnya apa? Produknya apa? Dan itu harus berhasil. Capai nggak dalam 30 hari? Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini gimana? Masih ada pertanyaan terkait gagasan isinya? Ini ya, memberikan nilai manfaat dengan adanya peningkatan, penyederhanaan, penyempurnaan, dan perbaikan layanan. Izin Ibu, berarti untuk yang gagasan pemecahan isu itu disesuaikan sama yang hasil Fishbone tadi ya Bu. Berarti misalkan Yes, men itu ada 3 masalah, berarti gagasan pemecahan isunya juga harus ada 3 gagasan dan seterusnya. Seperti itu kah Ibu? tidak harus. Misalnya ada 3, terus kemudian itu 3, terus seperti apa. Tidak harus. Karena yang diambil akhirnya juga cuma satu. Ya, tapi itu Bu, cara berpikirnya dia memang dari si Fishbone ini. Gitu. Bisa aja Anda ngambilnya dari unsur metode. Ya, karena kan 30 hari cuma kurang lebih. Ada lagi yang lain? Silakan. Bu, itu berarti kayak meruntutkan eh untuk idenya itu untuk pemecahan masalahnya itu. Iya, jadi Anda jangan hanya cuma satu nih. Jadi punya ide, gagasannya misal ada 5 gitu ya. Tapi akar diawali dari yang tadi ya, yang si Fishbone ini. Kan memancing tuh gagasan. Kira menyelesaikan itu. Nah, misalkan ada 6 nih, 6 unsur. Nah, Anda itu, ketika pas kerja Anda itu ditulis dulu. Oh, kalau unsur main, berarti jabatannya apa yang kira-kira? Oh, dari sisi unsur metode apa nih? Oh, dari unsur ini apa? Dari unsur seterusnya apa? Nah, tadi yang pertanyaannya, berarti kalau misalnya main ada masalahnya ada 3, berarti gagasannya 3-3 ini, Bang. Tuh, ya. Misalnya dari metode itu ditemukan akar masalahnya itu jadi bisa 2, saya gitu ya. Ya, gagasannya seperti apa ya bisa menyelesaikan dua unsur dari metode tersebut. Misalnya gitu. Oke ya. Terus ada lagi pertanyaan ini? Atau sudah terjawab tuh Mas Dibu? Gimana? Mbak Riri? Ya betul. Jadi di list dulu. Di list tuh. Gagasan pemecahan isu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi supaya Anda tidak kemana-mana, tidak ke distract, tidak ngeblur gitu ya gagasan-gagasan itu, Anda bisa lihat dari akar masalah. Oke, dari unsur, bisa dari unsur, bisa dari akar masalah. Akar masalah itu kan unsur ya. Ya lah, tuh. Ya, bisa Anda lihat dari depannya dan Anda lihat dari unsur akar masalahnya apa aja. Nah, dilihat nih dari akar masalah ini. Tuh kan, nanti fokus satu aja. Bisa jadi gagasan tersebut bisa menyelesaikan si akar masalah 1 dan 2 atau 2 dari 4 misalnya gitu. So, akar masalah itu
hanya itu menyelesaikan solusi dari si metode. Jadi dia aja nih dari sini. Kalau Anda sudah bisa mengisi yang ini, nanti akan timbul dengan sendirinya tuh gagasan-gagasan. Hmm, gitu ya. Jadi sini. Ini sih kuncinya di sini. Nanti akan masuk ke sini. Ya, tentunya alternatif dengan kegiatan kontemplatif kalau Anda sudah bisa ngisi dari instrumen apa aja nih masalahnya. Dari metode ada aja nih masalahnya. Ya, nggak usah terlalu banyak kan. Ya, saya tapi kalau yang money ini kan bukannya di ranah Anda nih. Ada nggak ada anggarannya, emang Anda bisa berbuat apa? Enggak kan? Betul nggak? Terus dari sisi unsur bahannya emang bisa apa? Biasanya ya, tapi tergantung dari permasalahan yang kasar. Jadi itu di network, dari manual menjadi digital, peningkatan pelayanan, itu ya teman-teman ya. Biasanya sih itu. Nah, bisa juga itu. Hmm. Material itu biasanya tuh teman-teman. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Ibu, izin bertanya. Oke, silakan. Eh, Putri Fai, gimana? Misalkan menggunakan unsur lain, boleh Ibu. Unsur lainnya apa? Selain itu, mungkin kalau di saya ini kan rencana mau ambil tentang digitalisasi arsip nikah. Nah, itu di kultur Ibu, di kultur atau kebijakan. Itu masuknya unsur apa? Loh, arsip digitalisasi arsip ini bisa jadi karena dulunya arsipnya masih manual. Ini Anda kan mau menyatukan jadi menjadi suatu sistem digital ya. Makanya di sini nih kayaknya teman-teman masih kebingungan di sini nih. Berarti belum matang dong pada saat agenda satu ini nih. Jadi penggunaan diskon diberikan nggak di agenda satu? Di agenda tiga tadi? Ini nih, nggak ada unsur lain yang memverifikasi pasti yang ada itu bisa masuk ke sini nih. Kalau metode, ya, Nexium. Itu dulu di di action nanti di sana ya pasti ketemu. Bukan bukan hal yang lain. Misalkan ada itu kan culture, kebiasaan, budaya. Ini sebenarnya di sini udah ada. Benar-benar. Responnya ini nih yang mesti teman-teman sepertinya ya desain saya masih terdistract ya mas blur. Dibuka lagi ya apa sih sistem dia jadi itu dia narasi juga begini kalau ditampilkan nampilnya di agenda satu itu lengkap terkait isu-isu kontemporer ya kalau anda butuh suplemen terkait respon lagi anda cari sumber-sumbernya itu Ustaz Sifai Mas Sifai ya jadi itu pokoknya yang tadi anda sebutkan misalnya itu ya. Ya. Tadi di Johnson itu dari unsurnya oke yang di kotak satu versus nanti ada jadi asal-asalan tuh untuk mengumpulkan isu kontemporer 5 itu kan tadi Bu Rifai kan rencana saya mau ngambil digitalisasi arsip Bu. Udah Anda pokoknya skornya tadi tinggi-tinggiin dapat itu ranking satu sih gitu ya itu yang saya tadi antisipasi di awal yang berinfai ya
Meskipun kata kuncinya adalah penentu dari core issue itu adalah si mentor. Mentor pastinya ada di peserta mengikuti mentornya, ya kan? Yang tahu betul kebutuhan yang bisa diselesaikan di 30 hari itu, ya mentor. Tapi saran saya, bikinlah survei kecil-kecil yang sederhana. Benar nggak, teman-teman? Untuk apa? Untuk menapis ego individualnya Anda. Tadi kan Bung Raffi udah ngaku tuh. Saya sih rencananya saya mau ngambil di kafe gitu. Udah ngaku tuh. Coba dicek dulu lagi. Mumpung masih Saran ada dari waktu. mentor itu. Iya kan? Tapi kan harusnya ada 5 dulu. 5, udah dapat belum 5-nya? Udah ada dapetin 5-nya, mau Rifai. Mas Sudah, Rifai. Ibu. Sudah, Oh, sudah. 5-nya udah ada. Oh, alhamdulillah kalau ini masih ada ya. Tapi ya gitu ya. Untuk scoringnya kan, ya ini tinggi aja nih. Ya, ini rendah-rendah dia dapat lah itu. Gitu ya. Tapi tolong coba, ini ada kesempatan masih 1-2 hari ini bisa Anda scoring-scoringnya dengan penetralan juga atau ada suara terbanyak dari stakeholder. Walaupun suara itu tidak akan menjadi apa-apa kalau si mentornya sudah menentukan gitu lah. Ya kan? Tapi setidaknya Anda sebagai yang akan menjalani eh, udah lebih pede gitu loh maksud saya. Jadi nanti nggak salah-salah gitu nentuin lima, lima masalah ini. Terus bikin skor-skornya itu nggak asal-asal. Karena kita udah tahu pemenangnya siapa kan gitu ya, Mas Rifai. Iya kan? Udah ditentuin pula. Terus untuk apa dong scoring-scoringannya kalau udah ditentuin? Di awal sudah ditentukan. Oke? Jadi tetap dia pakai APKL, pakai USJ di tapisan-tapisanin. Nanti Anda jadi itu berguna untuk kedepannya. Kenapa berguna? Ya kan ada di sana. Terus oh sebenarnya ini harusnya ini nih diselesaikan segera. Karena ini yang banyak dibicarakan isu-isu. Kan pahalayakan tadi ya, pahalayakan kan. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Entah dampaknya, entah menjadi isu eh, banyak pihak. Gitu loh Bu Rita ya, teman-teman semua ya. Oke. Jadi sudah terjawab ya tadi yang pertanyaannya Mas Rifai. Tuh, boleh nggak ngambil di luar unsur itu? Ada nggak di Fishbone unsur itu? Ya kan? Ya bisa. Tadi kan Anda menyimpulkan itu culture, budaya. Ya bisa jadi itu apa? Dikaitkan. Bisa memnya kurang sadar karena udah kebiasaan. Misalnya gitu ya. Tidak ada SOP. Ya dia terbiasa begitu ya udah begitu aja terus. Metodenya belum ada. Materialnya belum ada, mesinnya, peralatannya nggak ada, misalnya gitu ya. Akhirnya, jadi menurut saya sih culture itu bisa sudut pandang mana yang kita melihatnya. Tapi karena kita sudah ditentukan di core issue ini mencari sebab munculnya core issue, gunakannya fishbone. Itu mau apa? Ya kan? Gitu ya, teman-teman semua ya. Artinya sudah tergambarkan, oh tahapannya demikian. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Silakan teman-teman. Lanjut? Mana jempolnya kalau lanjut? Mana Kak Murni, Kak Mbak Muna, gimana ada pertanyaan ya? Wah, pokoknya saya minta validasi dari peserta. Kalau peserta oke, kita bisa jalan lanjut. Lanjut ya, kalau gitu. Oke, sampai di core issue
gagasan dan menyusunlah rancangan aktualisasi. Ya, ya. Tentang terkait investigasi isu-isu masalah organisasi sosial solusinya, memberikan gambaran umum, besar ruang lingkup, penetapan isu. Nah, ini nih yang tadi saya sampaikan. Mana ya? Ada hilang. Ini. Ya kan? Anda yang mengusulkan nih. Tapi kewenangan mental. Tim analisis permasalahan organisasi. Oke? Nah, untuk hasil analisis permasalahan organisasi, selama pembelajaran yang dilaksanakan, nah itulah Anda gunakanlah teknik-teknik di agenda. Ada agenda kerja, manajemen ASN, manajemen kinerja, dan smart ASN. Maksud seperti apa? Misal dari unsur pelayanan. Nah, Anda itu dari sisi apanya nih? Ya, yang masih kurang di organisasi. Dari unsur manajemen kinerja seperti apa? Dari unsur eh, smart ASN-nya seperti apa? Kan ada sudah dapat tuh ininya, ya, gambarannya. Oke, nah itulah Anda masukin ke mentor. Tapi tadi kata yang Mas Rifai sedang mengajukan ada 5 dan sudah dikatakan demikian. Silakan. Ya, lalu lagi-lagi peserta juga mereka identik kegiatan pemecahan masalah sama ya seperti tadi ya tahapannya yang akar masalah, yang matrik tadi, matriknya Fishbone dan gagasan. Nah, akhirnya si mentor lah yang menyetujui ide tersebut. Gitu ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian, gimana teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, kalau clear berarti mana jempolnya? Kalau belum ada jempol, reaksi jempol, saya nggak lanjut ke berikutnya nih. Ibu izin bertanya lagi. Oh, ini udah ada jempol nih Mbak Muna, Mbak Rati. Tapi ada yang nanya. Silakan. Nanti saya lempar ke Mbak Muna ya sama Mbak Rati berarti ya. Itu jempol. Ya silakan kita nanya. Nah, tadi kan untuk yang AKPL terus sama USG, tadi kan harus menanyakan ke mentor atau ke orang lain biar tidak terjadi bias. Nah, itu Oh, kira-kira ada, Mbak Sawa ya. iya Oke. Ibu saya. Baik, untuk yang penentuan core issue-nya tadi kan melalui analisis AKPL terus USG dan untuk mencari core issue. Nah, itu kan harus tanya ke mentor atau ke orang lain biar tidak terjadi bias. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada minimal responden yang menentukan atau mengisi analisis itu tadi atau bagaimana Ibu? Misalkan minimal 2 atau minimal 3 gitu atau Oke. bisa Jadi, mentor saja? jadi kalau yang tadi itu tuh tipsnya dari saya ya, teman-teman ya. Tidak harus loh. Oke, karena di sini tidak ada nih pemuatan harus dapat dari orang lain. Apa berupa kalau saya nyebutnya itu survei sederhana ya, ya. Karena untuk membantu spekta PD gitu loh, Kak Salwa. Kalau saya sebagai itu saya akan melakukan itu. Gitu. Karena kan ini benar apa enggak sih? Ini cocok nggak ya? Kan kayak gitu ya. Kalau hanya diri kita sendiri sebagai peserta dengan mentor tok, walaupun keputusannya itu gitu loh. Keputusannya itu kan itu kita lihat nih rancangan yang kayak keputusannya ada di mentor sama Anda. Coach aja nggak ada, berarti gitu kan. Saya hanya mengarahkan. Nah, coach itu beda ya sama pembimbing skripsi, misalnya kan ada sudah S1 pastinya. Dan pembimbing tesis, misalnya kalau yang sudah S2. Itu beda ya teman-teman ya.
Jadi kalau fokus itu justru menggali nih. Kayak tadi tuh Bung Rifai, ya kan? Bung Rifai sudah bisa nih menulis Wina. Terus akhirnya dia mengaku dengan sendirinya gitu ya. Saya sih rencana mau fokus yang A, Bu, misalnya gitu kan. Ya kan? Nah itu kan tergali tuh. Oke? Nah, tapi saya menguatkannya, Bu Rifai, Anda sudah berhasil tuh 5 dan 4 per isunya. Ya, tapi itu udah ada seorang mentor, Bu. Misalkan gitu ya. Nah, itu terjadilah interaksi itu. Nah, itulah fungsinya coach, teman-teman. Tapi saya mengingatkan lagi, yakin. Nah, kalau belum yakin, kalau saya jadi Anda, saya akan bikin sedikit kecilan sederhana itu. Gitu loh. Meskipun itu tidak akan tertuliskan di sini gitu loh, teman-teman. Itu suatu keharusan. Tapi di laporan rancangan Anda mau tuliskan, silakan. Karena memang ada cara pengamatan observasi mendapatkan isu tersebut dengan observasi, ya kan? Dengan literasi, dengan ada literatur, mempelajari literatur, dengan observasi, dengan wawancara, kan gitu kan? Dalam pengumpulan isu-isu kontemporer, ya. Jadi lebih ke validasinya. Itu Kak Salwa ya, Mbak Salwa ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan ada lagi? Sudah terjawab, Mbak Salwa tadi? Cukup ya? Ya, Ibu sudah. Oke. Atau ada tambahan dari siapa tadi yang sudah jempol duluan tadi? Mbak Muna ya? Mbak Muna bisa menambahkan mungkin atau gimana? Atau pertanyaannya tadi Mbak Salwa? Silakan. Ya, mungkin cukup dari persetujuan mentor itu tadi. Oke. Ya, bisa ya gitu ya karena di poin C-nya itu ya kewenangan mentor. Tapi ya tidak salah juga gitu. Kalau Anda mendengar suara suara yang ada di lingkungan kerja Anda, ya kan? Karena kan udah kan itu juga harus disesuaikan dengan pembelajaran apa yang sudah Anda peroleh selama latar ini. Ada agenda 1, agenda 2, agenda 3. Iya nggak? Kalau ada yang cuma dengerin mentor tok, nggak ada sama sekali Anda observasi, sama sekali Anda tidak pengamatan. Oke? Jadi Anda juga berhak tuh untuk mementor Pak atau Ibu. Bukannya ini sih begini-begini ini. Kamu tahu dari mana? Misalnya gitu. Ya kan emang di, di pembelajaran tuh kan ada pengamatan, observasi, itu. Ini sih hasil saya mengamati, mengobservasi, ngobrol, misalkan gitu ya. Terus saya juga gunakan ini sih Pak, misalnya tadi survei sederhananya atau seperti apa. Tapi kalau Anda juga mau izin ke mentornya Pak, supaya lebih ajak gitu ya Pak, kita tahu dari teman-teman unit kerja kita, itu kita tanya juga Pak ya Pak. Tapi kalau misalnya Bapak atau Pak Ibu mentornya, ah nggak usah, udah cukup, nggak apa itu aja. Ya udah silakan. Gitu ya. Tapi kalau pimpinannya dia juga, nah, iya gitu ya. Pas banget ya ada teman-teman laskar yang sebenarnya di unit kerja kita itu, apalagi sih, kan kita kan kadang eh, kayak analoginya lagi ya, tukang cukur rambut bisa nggak nyukur rambutnya sendiri? Mungkin bisa ya, tapi kan hasilnya gitu ya. Itu sih ya, kira-kira ya teman-teman. Tapi ya betul, Bu Muna sampaikan. Ah, udah, minta aja sama mentornya nentuin. Silakan aja kalau memang ada mau begitu. Oke ya. Tapi yang repot ya adalah mentor yang nggak paham juga dengan kondisi yang ada. Nah, itu repot. Tapi kalau ada memiliki mentor yang memang sangat paham dengan apa isu yang ada di unit kerja, monggo silakan. Oke, kita bungkus ya. Dan lanjut ya, teman-teman ya, bisa kita lanjut ya. Itu sampai pukul berapa nih? 3, 4, setengah 5, jam 5 kurang ya, karena tadi kita
mulainya juga terlambat. Bu Devi yang terlambat ke sini. Oke, sebentar. Ini kok begini. Oh, nah ini. Ini nggak usah. Ini ada bisa baca-baca ya. Nah ini ada sebentar. Ini dari sendiri. Paling sudah sampai aktualisasi. Nanti ya, kalau yang aktualisasi kita akan seharusnya berikutnya saja. Keluar. Ini ya teman-teman ya, secara ketentuan umum penulisannya, standar umum penulisannya Anda juga harus mengikuti ini, ya, yang di bab 3 ini. Untuk teknisnya, ini kalau sudah jadi, nanti Anda pasti bikin PPT atau presentasi, dan ini komponen-komponen yang tentunya gitu ya. Ini ya. Ini eh, poin pentingnya gitu ya teman-teman untuk dipresentasikannya apa saja. Ya, saya rasa itu cukup itu ya. Ini formatnya. Jadi cukup lengkap untuk di panduannya teman-teman. Jadi vlog itulah saran saya dari kemarin. Anda silakan eh, apa namanya action gitu langsung gitu ya teman-teman ya. Ini bikin daftar isinya. Di sini ada lembaga, nggak atau pengantar daftar isi, daftar tabel kalau ada ya, daftar yang kalau ada. Jadi pendahuluannya dimulai dari latar belakang, tujuan manfaat, dan ruang lingkup. Oke, di rancangan aktualisasi, yuk bantu. Siapa yang mau baca? Bab 2, isinya apa? Silakan. Dari Rin. Yuk. Untuk bab 2 rancangan aktualisasi, A itu deskripsi organisasi yang terdiri dari 1 profil organisasi, 2 visi, misi, nilai-nilai organisasi, B deskripsi isu, C analisis isu, D argumentasi terhadap core isu yang terpilih, E nilai-nilai dasar profesi PNS, F matrik rancangan, G jadwal kegiatan, terakhir kendala dan antisipasi. Hmm, itu ya. Jadi kalau kendala dan antisipasi itu, jadi kan setelah Anda gagasan, terus Anda bikin kegiatannya, ya, di matrik rancangan. Nah, dari kegiatan ada berapa kegiatan, misalnya kan? Nah, kalau di apa namanya di unsur manajemen misalnya quad planning, organization, controlling, itu kan minimal ya. Nah, itu contoh. Dan di dalam matrik itu eh, di situ nanti ada tahapan-tahapan kegiatannya. Ya, ada kegiatan, lalu di breakdown lagi, setiap kegiatan pasti ada tahapan-tahapannya. Jadi ya teman-teman ya. Nah, di sana itu namanya matrik rancangan. Baru ada jadwal kegiatan, kendala dan antisipasi setiap eh, kegiatan atau setiap tahapan kegiatan yang dimaksud. Pakai dasar apa ya. Nah ini ya penjelasan outline ini.
Oke, silakan. Ada yang bantu baca. Ya baca dong. Yuk. Baik, Ibu. Untuk penjelasan outline-nya, latar belakang yang pertama mencakup latar belakang perlunya aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS. Yang kedua, ada penjelasan dari umum ke khusus, yakni dari regulasi seperti UU ASN, fakta lapangan, peraturan LAN, latsar CPNS, habituasi, dan rancangan aktualisasi. Lalu yang kedua, yang terkait tujuan, terdiri dari tiga. Yang pertama, mengimplementasikan core values berakhlak. Yang kedua, tujuan dari isu yang diangkat sesuai isu masing-masing. Yang ketiga, untuk memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS. Lalu untuk yang manfaat ada 4. Yang pertama bagi stakeholders, yang kedua organisasi, yang ketiga bagi unit kerja, dan yang keempat bagi peserta pelatihan dasar. Lalu untuk yang ruang lingkup, ini membahas tentang keluasan cakupan yang akan dikaji dan membatasi subjek yang dikaji, yakni mencakup unit organisasi saja atau secara keseluruhan. Terus untuk profil Tapi organisasi, sebentar, di ruang lingkup itu baiknya juga dicantumkan masa aktualisasi ya. Jadi aktualisasi akan diselenggarakan di 20 hari gitu kan, sesuai dengan oke, jadwal. baik Ya, Ibu. oke. Baik Nah, Ibu. profil organisasi. Sorry. Jadi profil organisasi gitu ya. Ya. Nah, lalu profil organisasi ini menggambarkan secara singkat tentang profil organisasi peserta saat melakukan habituasi dari unit organisasi hingga satuan kerja peserta. Lalu untuk visi, misi, nilai organisasi ini, jika unit organisasi tidak mempunyai nilai, dapat menggunakan nilai-nilai Kemenak. Lalu untuk deskripsi isu ditulis dengan menggunakan kalimat negatif atau permasalahan. Contohnya, lambatnya pelayanan pada titik-titik-titik. Peserta menuliskan isu yang ada di satkernya sejumlah beberapa isu. Lalu tiap-tiap isu itu diteropong relevansinya dengan teori kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, pernyataan bahwa sesuatu disebut isu harus didukung dengan data yang relevan. Iya. Iya. Nah, itu teman-teman maksudnya data yang relevan ya di deskripsi isu. Data yang relevan, ya kan? Kalau Anda hanya ngandelin apa maunya mentor, nanti Anda kebingungan sendiri. Data relevannya apa? Ya, berarti tetap ada Anda mau tidak mau mengaitkan dari si agenda akhirnya yang sudah Anda pelajari, ya kan? Nah, governance-nya seperti apa, dan juga regulasi. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya mentor, tapi Andanya juga harus aktif ya membuka literatur atau informasi, mencari informasi. Nah, dan berikutnya siapa mau gantian baca? Yuk, Saya Bu. oke. Yuk, Kak Mirna, Mbak Mirna. Analisis isu, analisis kriteria isu menggunakan analisis AKPL, menentukan analisis isu menggunakan analisis USG untuk menentukan core issue. Dalam hal analisis isu, peserta boleh memilih salah satu pisau analisis atau tidak diwajibkan menggunakan semua pisau analisis dan diperbolehkan menggunakan satu tahap analisis saja. Yang selanjutnya adalah Bentar, Mbak Mirna. Ternyata di sini Anda punya peluang. Boleh milih pakai APKL atau pakai WSG. Ya,
tidak diwajibkan menggunakan semua visual analisis. Tapi kalau Anda mau menggunakan dua-duanya, AKPL-nya 5 isu, terus di ranking, lalu baru masuk analisis USG. Ya, atau Anda cukup menggunakan salah satunya saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Diperbolehkan menggunakan satu tahap analisis. Diperbolehkan loh bahasanya ya. Diperbolehkan. Dan tidak diwajibkan. Oke, lanjut. Nomor 9-nya gimana? Yang selanjutnya, argumentasi terhadap core issue terpilih. Setelah ditemukan core issue, maka dicari penyebab munculnya isu dengan menggunakan alat analisis seperti teknik analisis Fishbone atau teknik lainnya yang dikuasai. Dan penyebab munculnya isu, maka disusunlah solusi dan kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan isu sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan. Paling sedikit 5 kegiatan. Nah, ternyata di sini baru ada penjelasannya nih teman-teman. Tidak mesti pakai fishbone. Kalau di sini sebutnya 5S. Orang fishbone 6M. Kayak gini. Ada teknik lainnya. Nah, tadi tuh siapa Mas Rifai. Jadi ya Bu, pakai unsur lainnya. Ya, berarti Anda bukan pakai fishbone, berarti Anda pakai teknik yang mana. Tapi tidak boleh langsung ujuk-ujuk gitu. Disebut dulu, dijabarin dulu pakai visual analisis apa. Ya, gitu ya. Sampai di sini paham ya teman-teman. Nomor 9, argumentasi terhadap isu terpilih. Izin bertanya boleh Bu? Oke, silakan. Ya, Boleh. itu kan di situ kan fishbone-nya fishbone 5S, sementara tadi fishbone 6M. Terus kalau saya nggak salah ingat, mungkin teman-teman juga bisa koreksi, di agenda 1 itu kan kita mengerjakannya dengan fishbone yang 4M. Nah, apakah kalau misalnya menggunakan fishbone yang 4M itu apakah diperbolehkan atau seperti apa, Bu? Boleh, boleh saja. Karena di sini ada kok. Fishbone kan dalam bentuk 5S juga ada, ya. Dan atau teknik lainnya. Monggo. Ya, kalau tadi kan kita bacanya belum selesai sampai ke bawah ya. Jadi kayaknya sepertinya sakit gitu harus 6 fishbone 6M. Tapi ternyata di sini juga fishbone 5S boleh sih. Atau teknik lainnya. Ya, yang penting ada berdasarkan. Makanya kalau Mani, kalau menurut saya ya, Mani mau ngapain udah jelas-jelas bukan ranah kita, bukan ranah Anda. Jadi akar masalah itu yang nggak usah dibahas di kita di level latar ini gitu kan. Kan sudah kebaca tuh. Yang Mani, yang misalnya yang terkait sarana prasarana, itu kan nggak ada bukannya di Anda gitu. Udah jelas tuh 4, misalnya gitu ya. Tapi juga kalau untuk yang material sarana prasarana mungkin bisa jadi hanya bentuknya misalnya pemanfaatan yang tadinya sudah ada tapi belum dimanfaatkan. Sarananya kan kita tidak tahu ya tergantung dari permasalahan yang ada. Itu ya kalau Mbak Mirna ya sudah terjawab ya. Atau masih Iya, ada Bu, tambahan sudah. pertanyaan? Cukup ya? Bu, izin bertanya lagi. Oke, Eh, gimana? di situ di poin 9 kan dijelaskan kalau disusunlah solusi dan kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan isu. Nah, itu tadi apakah yang dimaksud dengan gagasan yang saya tanyakan tadi, Ibu? Ya, Betul itu ya, Ibu. Berarti iya bisa. berarti minimal paling sedikit di sini 5 kegiatan ini 5 gagasan seperti yang sebelumnya dibahas itu ya, Ibu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kegiatan ya. Jadi kan Anda kan sudah dapat sih asal masalah. Ya, kan masalahnya misalnya tadi tuh Mbak Mirna mau pakai yang 4M saja. Nah, logikanya Anda sudah bisa mendapatkan 4 akar masalah. Berarti minimal gagasan yang harus Anda pikirkan, harus Anda tuangkan, dapatkan, tampilkan gitu ya. Itu ya sama dengan 4 kan gitu ya. Karena kan akar masalahnya kan Anda pakai kacamata lalatnya dapat 4 nih akar masalah penyebabnya. Ya, Anda jangan cuma bisa melihat pakai lalat, tapi juga Anda harus memberikan solusi
Solusinya apa sih? Gagasan tadi. Berarti berapa gagasan yang minimal? 4. Gitu ya, minimal loh ya. Minimal ya maksud saya. Lebih dari itu silakan gitu. Karena untuk menjawab masing-masing dari akar masalah. Gitu kan? Logikanya aja deh. Oke. Nah, balik lagi. Kalau paling sedikit 5 kegiatan, itu lain cerita lagi nih Kak Salwa. Mbak Salwa. Jadi, tapi tetap ada kaitan. Dari Anda sudah dapat 3 gagasan, satu aja gagasan. Ya. Nah, gagasan itu kan akan jadi judul. Cikal bakal judul tuh. 3 gagasan tadi ini. Yang misalnya tadi tuh, Mas Rifai bilang, digitalisasi arsip misalnya gitu ya, bla bla. Berarti, eh, apa, eh, itu sebenarnya jangan dijadiin apa? Oke, kalau itu menjadi core issue, berarti gagasan Anda apa? Mana Bung Rifai ada nggak? Mana Mas Rifai? Masih ada Ya, kah di Zoom ini? Mas, Oke. masih Bu Nah, aman. oke, kita ambil langsung saja ya yang punya Anda. Tadi misalnya taruh deh ya, sudah mulai tapisan APKL atau USG, terus Anda dapatlah tuh core issue. Apa jadinya core issue-nya? Core isunya belum optimalnya arsip pencatatan nikah dalam bentuk digital. Belum optimalnya, Arsip apa ulang? arsip Arsip pencatatan nikah dalam bentuk pencatatan digital. nikah. Nah, dalam bentuk digitalnya nggak usah disebut. Atau nanti saya tanya dulu. Jadi gagasan Anda untuk core issue ini apa? Ngapain? Anda mau bikin apa? Outputnya nanti. Hmm. Rencana ini kan mau buat ini Bu, apa mega clouds bentuk arsip online seperti itu, tapi langsung terhubung ke komputer. Jadi kita scan arsip, masukkan ke komputer, langsung otomatis kesimpan di mega cloud itu Bu. Jadi Megacloud, siapapun ya, Megacloud itu kan Google Drive kan? ya sama Bu, Iya kan mirip sama kayak gitu i- kan? Hanya itu sama. aja. Anda hanya bikin gitu aja. Itu mah golongan 2. Dia harus Ya, menyatakan itu golongan 2 ya, Mas Rifai. Karena hanya J. bikin Megacloud doang. Nggak lebih dari si Google Drive kok. Tapi substansinya sangat penting Ibu, Iya, karena substansinya penting tuh. Utama. Tapi Anda harus melihat dulu sisi Anda apa sih? Penghulu kan? penghulu. Oke. Ah, Anda penghulu. Ya kan, ini mah urusan administrasi. Saya paham di KUA itu, ya. Substansinya Anda apa? Gitu loh, Ya, maksudnya. Ada yang lain nggak? Suka yang lain Ibu ya, banyak Bu. Ini gitu loh, eh, maksudnya nih ya. Ini kan secara administratifnya Anda ya. Tapi nggak langsung menyentuh untuk tanggung jawab Anda loh ini. ya ini ada Benar yang nggak? lain. Ya, Ada yang lain. Enggak, maksud saya, kalaupun ini pun mau diangkat, ya arsip. Artinya, makanya saya katakan, ini mah levelnya level golongan 2, Mas Rifai. Kenapa saya oke. sampaikan demikian? Ya, ada di bagian administratif hanya Hmm. menyiapkan media post, oh itu juga free kok. Ya, mirip-mirip Google Drive, apa susahnya bikin Google Drive? Paling effortnya apa? Men-scan, masukin, masukin di dalam sana, kan gitu kan? Ya, jadi saran saya Ya cari Bu, deh yang lain. Kalaupun ini mau digitalisasi, belum optimalnya arsip pencatatan pencatatan. nikah. Oke ya, pencatatan nikah. Ya, ini memang ada hubungannya sama Anda, karena Anda penghulu. Kan gitu ya, nyatat nikah kan? Iya Bu. Oke.
pengarsipannya. Tapi sayang sih kalau menurut saya ini cuma 3. Hmm. Oke, Coba masukan Anda Bu, bisa diganti yang lain mungkin Bu. apa lagi coba permasalahan? Ini sedikit mungkin lebih tinggi Bu. Eh, Belum optimalnya sosialisasi dan bimbingan remaja usia sekolah. Misalnya di Nah, lingkungan kami, angka pernikahan dini dan hamil di luar nikah sangat tinggi, Bu. nah itu saya lebih lebih mengena di Anda sebagai penghulunya ya. Walaupun ini sebenarnya penyuluh ya, lebih ke sana ya. Ya, Tapi penyuluh. kan datanya ada nggak? Ada, Ibu. Nah, Juga. valid tuh data ada gitu. Kalau yang tadi ini kan administratif, ini sangat penting Bu Devi. Nggak pakai program aktualisasi langsung juga ini memang harus Anda lakukan. Misalkan kita nggak ada lagi tenaganya, bisa sambil jalan juga bisa bikin kan. Misalnya gitu loh, Bung Rifai, maksud saya. Ya. Jadi effortnya tuh lebih ke masyarakatnya lebih Wah, mengena tuh. Anda bisa kolaborasi dengan para penyuluh di sana. Di sana CPNS ada berapa? ada Sistem dua, pemberitahuan Anda. Ada dua. Yang satunya apa? Penyuluh atau apa? Sama, penghulu, Bu. Penghulu. Dan sudah angkatan duluan kan? Sama, ini Oh angkatan bareng. bareng. Nah, kalau bareng, berarti Anda harus ngobrol nih. Mau ngangkatnya apa? Beliau apa? Bung Rifai apa? Jangan sampai sama nanti malah. Kayak ada ya. Misalnya ini. eh eh, di sana angka pernikahan, peristiwa nikah dalam 1 bulan. Anda tahu sudah ada berapa? Kira-kira pukul Kalau ratanya ung- dalam 4 5 eh, bulan ini? kalau di sini mungkin sekitar per hari itu 5. Nah, banyak dong. Banyak, Betul Bu. nggak? Peristiwa nikahnya banyak kan? Nah, saya tanya nih ya. Saya tanya. Karena saya ada beberapa kunci untuk para penghulu. Eh, per, iya, penghulu. Iya benar. Penghulu. Nah, di sana kalau kehendak nikah udah disebar luas belum? Hendak nikah. Apanya, Ibu? Mohon maaf. Loh, ada kan katanya penghulu. Masa nggak tahu ada aturan yang harusnya kehendak nikah itu diumumkan. Oh, ya, kalau untuk di Pengumuman kehendak nikah. belum Ibu, belum. Jadi Nah, jadi setelah dicetak memang itu tidak diberikan. kok nggak diberikan? Diumumkan. Diumumkan, maksudnya diumumkan itu. Nah, coba Anda baca. Itu kan tupoksi Anda loh. Nanti gimana kalau misalnya suatu saat itu itu kan aturannya harusnya diumumkan loh. Betul, ya harus Benar nggak? diumumkan. Ada kan peraturan itu Ya, ya? Nah, ini kan diumumkannya di, eh, di ruang umum, di papan pengumuman. Bahkan sekarang sudah ada media sosial digital kalau Anda mau ngomongin digital. Di sana sudah ada kan website ataupun apanya KUA, media-media sosialnya KUA. sementara baru Instagram sama Facebook. Yang kalau Nah, website itu belum. akunnya akun KUA kan? Sebetulnya akun penyuluh, cuma dibuat untuk kegiatan KUA itu. Kalau Nah, untuk resmi KUA sendiri belum ada. ya harusnya sih KUA dibikin. KUA, di jangan sendiri-sendiri, penyuluh sendiri, nanti penghulu sendiri dong. Mm-mm. Apalagi itu deh. Itu menjadi satu kesatuan. Gitu ya, Bu Rifai ya. Iya, Bisa ya, bisa ada angka tuh. Misalnya kehendak nikah. Itu kan peraturan yang harus diterapkan. Kenapa tidak diterapkan? Salah nanti. Misalnya ada Mm. masyarakat yang kenapa ada peraturan yang harus disebarluaskan kehendak nikah itu sebelum terjadi peristiwa nikah? Karena itu untuk antisipasi eh, tidak digeruduk oleh masyarakat loh, Anda sebagai penghulu atau KUA. Betul nggak? Wah ini suami saya kan ngakunya bujangan, ngakunya tuh belum lagi itu bujangan kan itu kan peristiwa kehendak nikah itu kan baru apa nih? Betul nggak? Terus yang jadi wali ngakunya itu bapaknya nggak bukan bapaknya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Betul nggak itu? Itu bagus loh diangkat. Saya punya punya peserta
di Tanjung Pinang ya, itu nilainya bagus banget gitu. Bu Rifai, karena emang ada dasarnya peraturannya yang belum dijalankan. Kenapa nggak dijalankan? Ya selama ini cuma apa? Udah ditulis, dicetak apa? Taruh di laci. Itu nggak terjadi begitu. Betul. Nanti kalau misalnya pas kena nih Bung Rifai yang menikahkan, saya nikahkan, bla bla bla, jadilah ikut pernikahan. Nggak taunya itu masyarakatnya aku. Gimana sih Ustadz? Itu bukan, itu masih istri saya loh. Nah loh. Dan itu masyarakat ngerti. Harusnya disebarluaskan. Anda tidak jalanin itu. Buktinya mana? Nah, itu yang bahaya. Mungkin lebih ke situ ya. Tapi saya tidak punya hak untuk menentukan ya karena balik lagi tadi yang pasal berapa? Yang 9C tadi ya, yang kita udah Oke. baca bareng-bareng. Itu ya Bung Rifai ya. Jadi kalau kalau Anda mengajukan ini sih ya eh, ya memang ini sangat dibutuhkan Bu katanya Mas Rifai ya. Tapi ini sayang Anda itu sebagai penghulu masyarakat loh yang Anda hadapi. Bukan hanya sekedar pengadministrasian. Ini sih memang harus tetap Hmm. dilaksanakan, tapi bisa jalan Pak. Ujiannya dari mana? Baik Ibu. Oke. Hmm. Misalnya pun ya teman-teman, tadi saya mau kasih contoh ini nih, maksudnya tadi, tapi saya nggak tahu ternyata bentuk kita. Oke, misalnya ini ya, kita angkat dulu ya. Kita panjang sampai 10 menit ke depan ya teman-teman ya, karena tadi saya mulainya belakangan ya. Oke. Nah, misalnya core isunya belum optimalnya arsip pencatatan nikah. Itu sampai situ aja tuh masalah. Itu namanya isu. Tapi bentuk digitalnya nggak usah disebut. Karena apa? Itu menjadi ide Anda. Jadi apa? Digitalisasi, arsip percatatan, pernikahan. Udah tuh jadi judul, jadi gagasan. Jadi gagasan juga jadi judul. Gitu ya teman-teman ya. Oke, makanya nanti tanggal 8 itu juga harus kelihatan. Eh, tabel 5 masalah tadi. Karena core isu ini. Dan gagasan seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Jadi gini, misalnya Bung Rifai tadi, atau teman-teman yang lain bertanya misalnya, jadi gini sih ngebedain itu mah kelasnya golongan 2, misalnya gitu ya. Iya kan? Karena gini loh, kalau misalnya kayak ini gini, yang bikin mega close online begini, eh, terus nanti tidak ada kehadiran golongan 3 juga bisa dilaksanakan nggak? Gampangnya gitu, cara cara indikatornya. Maaf lah ya, kalau golongan 3 itu kan lebih ke effort teknis, fisik, lelah fisik. Tapi analisis itu adanya di golongan 3. Ya, yang bikin konsep itu golongan 3, tapi yang ngejalanin golongan 2. Ibaratnya gitu loh teman-teman. Itulah bedanya. Walaupun kapasitas orang ya pasti berbeda-beda ya. Bisa jadi dia memang golongan 2, tapi cerdasnya lebih dari golongan 3 bisa saja. Tapi dalam arti konteks ini ya, konteks kenapa ada golongan-golongan di latar yang dimaksud. Ya ini. Tapi kan kalau tadi saya, itu contoh doang ya, Bu Rifai ya, bukan harus ya. Tapi kalau untuk adanya regulasi, tapi belum dilaksanakan, terus bagaimana yang harus dilaksanakan? Itu kan udah butuh pakai analisis tuh. Tuh, contoh golongan 3. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini ya? Semoga ya. Ya, ada pertanyaan? Ada lagi, Bu Guru mana Bu Guru? Guru-guru mana? Jangan sampai nih guru-guru ngambil temanya tema tema ini pula nanti. Di luar dari apa yang Anda ampu, atau seperti apa? Silakan.
Ada? Halo, terdiam semua. Apakah sudah mau dimatikan lampu di tempat Anda masing-masing? Yang ini biasa ya nih, ya kan liftnya udah mati, pakai tangga deh. Salah sendiri bukan dapat telat gitu ya. Ya ada lagi nggak pertanyaan yang sebelum kita akhiri teman-teman? Kak Murni, belum ada suaranya nih, Kak Murni nih. Kak Murni, ada Ya, Bu, pertanyaan? tidak ada. Tidak ada, cukup ya. Oke. Eh, Mbak Aida ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke. Berarti kalau nggak ada berarti udah cukup paham ya. Sip. Nah, inilah ya teman-teman ya deskripsinya. Tapi saya rasa teman-teman saya tidak bingung, itu matengin aja di isu, core isu, gagasan, akar masalah, gagasan, dan tahapannya. Itu jadi, ya, jangan sampai kayak tadi tuh pas saya tanya Bung Rifai, akhirnya ketangkep kan, oh itu yang mau dipikirkan gitu ya. Atau ada satu siapa silakan, mungkin Kak Sawa ada, sudah ada 5 isunya, silakan mau sharing. Belum kita akhiri. Ada sih Bu, tapi apa nggak kesampaian? Kalau saya sharing nggak apa-apa Kak? Gak apa-apa, kayak tadi aja Bung apa Mas Rifai. Ada sih Bu udah 5, tapi kayaknya sih yang nomor ini gitu loh. Oke, sebentar. Hmm. Gak usah di share screen, disebut aja tadi. Oke, ini Bu. Yang pertama itu belum tersedianya layanan digital hukum terkait permohonan rekomendasi pendirian yayasan berbasis keagamaan. Lalu yang kedua, belum optimalnya digitalisasi layanan pengaduan hukum secara sistematis. Yang ketiga, kurangnya optimalisasi layanan media informasi hukum. Yang keempat, belum optimalnya pemahaman pihak eksternal atau instansi mitra mengenai perbedaan antara MOU, perjanjian kerjasama, dan rencana kerja. Lalu yang terakhir, belum optimalnya pemahaman ASN Kemenak terkait tata penulisan naskah dinas berdasarkan regulasi yang relevan dan terbaru. Seperti itu, Ibu. Hmm. Ini kira-kira Anda mau ngambil yang mana? Mentornya, caranya yang mana? Ini Ibu, yang belum tersedianya layanan digital hukum permohonan rekomendasi pendirian yayasan berbasis keagamaan. Panjang amat. Oke, itu isu ya. Oke, Iya, terus Anda mau ngapain? Outputnya apa? outputnya nanti itu rencananya, jadi kan ada website PTSP Kemenak Bantul. Nah, di website PTSP Kemenak Bantul itu nanti akan ditambahkan fitur baru untuk menu pengajuan permohonan rekomendasi pendirian yayasan itu tadi, Bu. Karena saat ini kan masih manual dan kebetulan juga saat ini tuh SOP-nya tuh masih belum terbentuk bahkan. Jadi kayak masih rancu juga baik dari yang Bimas Islam maupun dari yang PTSP-nya itu sendiri itu kayak SOP-nya masih masih rancu lah kalau saya lihat, dan emang belum terstruktur serta masih manual juga sistematikanya kayak pemberian dokumennya, lalu untuk namanya menginformasikan kayak status permohonannya sudah sampai tahap apa, itu tuh masih manual semua. Jadi kayak sedangkan saya lihat di Kemenak Kanwil Jawa Timur itu tuh mereka sudah menyediakan di websitenya mereka ada salah satu layanan terkait permohonan rekomendasi pendirian yayasan, itu tinggal unggah dokumen di website tersebut, lalu diproses 3 hari kerja sudah bisa di-download suratnya. Seperti itu, Ibu. Oke, ya oke bisa. Ya, yang hal-hal yang demikian gitu ya, teman-teman ya, satunya ya. Sudah terbaca, jadi kita sudah isunya apa, kita mau ngapain gitu ya. Tapi tadi ya, balik lagi, ini karena mumpung masih ada kesempatan waktu berjalan, eh, jangan langsung saya maunya ini udah yang empatnya formalitas doang gitu, cuma memenuhi kehadiran gitu, di APKL atau WSD yang Anda pilih.
Jangan sampai demikian gitu ya. Jadi Anda tidak terkotak. Biarkanlah dulu, biar dulu tuh isu-isu itu, misalnya gitu ya. Nanti Anda ikutin tuh alurnya. Se- gitu. Nanti akan terlihat, ya kan? Misalnya kalau kayak tadi bahwa ya karena di tempat lain itu sudah bisa digunakan atau seperti apa siapa. Ya silakan aja, tapi inovasinya di sebelah mana yang kalau di tempat lain sudah ada. Ya, mungkin ada bisa inovasi inovatifnya ada lagi kelebihannya apa gitu. Inspirasi saja mungkin salah satu. Ya gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Sementara ya sementara itu ya teman-teman, tapi harus dimatangkan list isunya dan core issue ya teman-teman ya, core issue dan apa akar masalahnya. Oke, jadi nggak usah khawatir kalaupun itu nanti di tanggal 8 itu Anda harus berubah lagi atau seperti apa lagi, kita akan diskusikan ya. Dan yakinlah kalau begitu pada bertanya ke semua nih kayak gini, iya Bu udah ditinggal pulang Bu gitu ya. Sama saya juga udah sepi gitu. Ya, tenang ya teman-teman, jadi tidak ada yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Oke, namun tetap bagaimana Anda semua atau kita semua, khususnya peserta yang aktif. Ya, baik. Dan, oh, saya belum dimasukin di grup peserta ya. Nanti saya minta tolong dimasukin ke dalam grup peserta, khususnya kelompok ini. Kelompok berapa kita? 4 ya? Itu ya, siapa ketua kelompoknya? Kak Mirna. Mbak Mirna, nanti Anda tanya aja sama panitianya. Ya, saya minta dimasukin di dalam eh, grup WA kelompok 5. Ada kan grupnya? Ada, Ada ya. Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup ya. Saya akhiri teman-teman semua. Nanti kita bisa lanjut di grup untuk diskusinya atau seperti apanya gitu ya teman-teman ya. Dan tanggal 8 itu tolong udah ada ada ya bahannya yang tadi kita sudah bicarakan. Dan sering-seringlah bertanya gitu ya teman-teman ya. Eh, Sama yang angkatan sebelumnya mungkin ya, sama mentor, sama stakeholder atau teman eh, jawab teman kerja masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Ingat kembali lagi bahwa eh, tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Itu ya, tenang, tapi juga harus fokus. Dan saya akhiri, saya tutup. Mohon maaf, dan kita akan ketemu lagi insya Allah di tanggal 8. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar Oke, biasa. baik. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu Hima Ya, dan terima Pak kasih Latif. Ibu Devi Yonesi, luar biasa. Sore sudah menjelang, tapi semangat tetap sepertinya baterainya sudah. Oh, yang lain masih sudah low bat ini, tapi Bu Devi masih semangat mendampingi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sekali lagi Oke, pada narasumber kita Ibu Devi Yonesi, SEMAP. Ya, oke, eh, baik. iya, Mbak Hima, saya izin live ya. iya, silahkan Ibu. Eh, Ya, terima kasih juga kepada para peserta yang tetap semangat walaupun, aduh, sepertinya sudah lelah sekali seharian mengikuti materi hingga sore hari ini ya. Eh, Tanpa berpanjang kata, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Ya.